Selamat mendengarkan Pendekar Harimau Suci. Ini memasuki bab Memanah episode 3. Keesokan paginya, Zoyu telah siap berlatih memanah. Selain mencintai seni pedang, Zoyu juga sangat menyukai seni memanah. Karena mendapatkan bimbingan dari Yulian, jika Ming-an adalah pria parubaya yang berumur 55 tahun, namun memiliki paras setara dengan pria berumur 40 tahun. Yulian adalah wanita parubaya yang berumur 50 tahun, namun memiliki paras yang setara dengan wanita berumur 30 tahun. Bukan tanpa sebab, selain memiliki tenaga dalam yang luar biasa, hingga membuat Yulian terlihat lebih muda dari usia sebenarnya, Yulian juga menggunakan berbagai obat yang ia racik sendiri untuk menyehatkan tubuhnya, hingga mampu mempertahankan kemudaannya. Meski memiliki kemampuan yang tinggi, namun di dunia persilatan, Yulian lebih dikenal sebagai tabib dan peracik pil daripada seorang pendekar. Karena keahliannya yang tinggi dalam pengobatan, serta dapat membuat pil tingkat tinggi, Yulian berhasil membuat dirinya dikenal sebagai Dewi Obat. Hal itulah yang membuat pasangan suami istri itu terlihat awet muda. Di bawah sinar cahaya nama Dewi Obat, sangat sedikit orang di dunia persilatan yang mengetahui bahwa Yulian adalah salah satu dari sedikit ahli memanah tingkat tinggi di Kekaisaran Song. Zoyu tiba di halaman tempat di mana ia akan berlatih memanah dan menemukan bahwa Yulian sudah menunggunya. Zoyu buru-buru berlari dan memberi hormat. Murid memberi hormat kepada bibi guru. Yulian mengangguk sambil tersenyum tipis. Baiklah, Yuer, ambil busurmu. Kita akan langsung berlatih. Mendengar perintah Yulian, Zoyu buru-buru mengambil busurnya. Yulian juga memegang busurnya yang berwarna hitam. Busur itu bernama busur elang hitam, sebuah pusaka yang termasuk pusaka langit yang telah menemaninya di berbagai pertempuran semasa muda. Yuer, karena kamu telah menguasai dasar-dasar dan beberapa teknik tingkat rendah seni memanah, bibi guru akan mengajarkan sebuah teknik memanah. Nama teknik ini adalah burung camar menerjang mangsa. Meskipun teknik ini termasuk teknik memanah tingkat rendah, namun teknik ini mampu bersaing dengan teknik tingkat menengah, karena teknik ini bertumpu pada pergerakan angin untuk mencapai target. Tingkat ini terbilang sulit dipelajari. Seseorang harus memahami pergerakan angin terlebih dahulu agar dapat menguasai teknik ini. Baiklah, perhatikan bibi guru mencontohkannya. Yulian menarik busurnya. Karena ia termasuk pendekar tingkat tinggi yang telah menguasai perubahan jenis, Yulian tidak memerlukan lagi anak panah. Zoyu terpana menyaksikan Yulian menarik busurnya. Bersamaan dengan tali busur ditarik, tercipta sebuah anak panah yang terbuat dari angin pada busur Yulian. Mata Zoyu penuh bintang, karena untuk pertama kalinya, Zoyu melihat sebuah perubahan jenis yang membuatnya sangat bersemangat. Busur diarahkan ke langit. Yulian sengaja hanya menggunakan sedikit tenaga dalam, agar anak panah melesat dengan kecepatan rendah, supaya Zoyu dapat melihat dan memahami esensi utama teknik tersebut. Zoyu memperhatikan dengan cermat anak panah yang melesat ke langit. Kemudian seakan ada sebuah dorongan yang menyebabkan anak panah turun tajam dan jatuh menembus target panahan. Zoyu mengambil nafas dalam-dalam. Meskipun anak panah masih cukup cepat, namun Zoyu masih bisa melihatnya dengan sangat jelas. Dari awal, Yulian melepaskan anak panah ke langit, hingga anak panah akhirnya menembus tepat di titik sempurna target, di mana target tersebut berjarak 150 meter jauhnya. Zoyu berdecak kagum atas kemampuan bibi gurunya, sedangkan Yulian hanya tersenyum tipis menyaksikan ekspresi bersemangat Zoyu. Yulian sengaja mengajarkan jurus ini karena Zoyu terlalu berbakat, di mana teknik tingkat rendah biasa tidak terlalu berguna ataupun menyulitkannya. Sudah beberapa kali Yulian mengajarkan jurus tingkat rendah biasa, namun Zoyu menguasainya tidak lebih dari 7 hari. Yulian berpikir dengan semakin sulitnya menguasai sebuah teknik, membuat Zoyu tidak pernah bosan dan berhenti berlatih seni memanah,
karena menganggapnya tidak terlalu berguna di masa depan. Meskipun sebenarnya pikiran tersebut tidak diperlukan sama sekali, Zoyu mulai meniru semua gerakan tangannya ditunjukkan oleh Julian. Namun, anak panahnya selalu gagal. Jangankan sampai arah target, anak panah Zoyu terus berhenti pada di tengah jalan atau terhempas angin. Hal itu membuat Zoyu merasa frustasi sekaligus termotivasi. Julian mengawasi Zoyu dari samping dan sesekali memberikan petunjuk. Setelah matahari tepat di atas kepala, Julian kembali ke rumah, sedangkan Zoyu berlatih sepanjang hari. Terima kasih sudah mendengar.